Pernah gak sih kalian cekcok sama pasangan kalian cuma gara-gara hal kecil? Mungkin lupa naruh anduk, atau lupa naruh kunci motor, atau salah paham hal-hal kecil lainnya. Dan anehnya masalah-masalah kecil tadi itu bisa menjadi besar banget, bahkan bisa beruntun-runtun sampai berhari-hari gitu ya, masalah kecil itu. Ketika kita tidak bisa menggunakan komunikasi di tempat yang benar, atau menggunakan komunikasi dengan cara yang benar, yang dimana masalah kecil jadi masalah besar banget. Kalau kalian pernah ngalamin ini, tenang aja, kalian gak sendiri. Karena rumah tangga muda, hal ini sering banget terjadi. Makanya di sini kita akan membuat sebuah video tuh buat kita dan juga kamu ketika memulai rumah tangga baru, rumah tangga muda baru. Cocok banget karena di sini kita akan membahas mengenai psikologi komunikasi, dan jika kalian sering banget ngalami masalah-masalah atau problem-problem di atas tadi, di video terakhir kita akan ngasih solusi, dan solusi-solusi yang akan kita kasihkan itu dapat teman-teman pakai untuk menghindari masalah kecil berpotensi menjadi masalah besar. Oke, kenalin, aku Ardan, seorang karyawan di agensi branding, dan aku pastinya nggak sendirian, ada istriku. Isla, seorang karyawan di perusahaan swasta. Dan kita adalah couple Genji yang aware banget mengenai life balance. Dan kita akan membahas hal-hal seputar isu terkini, hal-hal seputar adulting, bahkan sampai gimana sih caranya kita mendapatkan atau membangun pendapatan sampingan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe. Lalu jangan lupa share ke teman kalian yang mungkin butuh dengan insight yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita akan bahas mengenai psikologi komunikasi. Sebelum masuk ke definisinya, mungkin kita akan menarik ke belakang dulu. Banyakan orang itu bilang komunikasi itu adalah kunci. Itu nggak sih kamu? Setuju, tapi tidak semudah itu. Iya, karena gini, kenapa kita triggernya membuat video kali ini? Karena komunikasi juga bisa menjadi dua sisi mata pisau, yang dimana jika kita menggunakan komunikasi itu dengan baik, dengan cara yang tepat, itu akan menyelesaikan problem-problem kita, yang dimana mungkin problemnya yang kecil atau yang besar itu akan menjadi selesai. Tetapi ketika kita salah menggunakan cara saat berkomunikasi dengan orang, bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi membuat masalah itu menjadi besar. Itu kenapa kita di sini akan membahas mengenai psikologi komunikasi. Jadi apa sih istilah definisi dari psikologi komunikasi itu? Apa itu psikologi komunikasi dan kenapa penting? Jadi, psikologi komunikasi adalah cara kita berbicara, memahami, mendengarkan satu sama lain, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan diterima dengan baik satu sama lain. Dan itu penting banget ya di rumah tangga muda. Ya, Kita juga perlu mendengarkan, kita juga perlu cara baiknya merespon pasangan dengan baik. Dan kita tuh sebelum merespon, pastinya kita baiknya diolah terlebih dahulu kata-kata yang kita keluarkan, respon yang kita keluarkan, cara baik mendengarkan. Nah, itulah yang kita maksud di sini sebagai psikologi komunikasi. Jadi apa sih pentingnya istilah? yang pertama, mengurangi kesalahpahaman. Kenapa bisa begitu? Kadang kita berbicara dengan maksud A, tapi diterima pasangan kita maksudnya B, dan B itu cukup menyinggung perasaan. Nah, di sini kita penting banget mempelajari kalimat-kalimat efektif yang nantinya bisa diterima oleh pasangan dan tidak menyinggung perasaannya. Kemudian yang kedua, pentingnya psikologi komunikasi adalah membangun keintiman emosional. Keintiman emosional apa sih? Ya, itu penting banget ya, keintiman emosional. Jadi keintiman emosional ini adalah kedekatan emosional antara pasangan kita, antara kita dengan pasangan gitu. Sehingga ketika kita sudah emosionalnya secara dekat, itu juga akan memunculkan respect lah. Kita menghargai pasangan kita gitu. Kita merespon baik omongan pasangan kita atau komunikasi pasangan kita gitu. Lalu yang ketiga adalah menciptakan kerjasama, karena yang namanya menikah itu seperti kerja kelompok seumur hidup, ya kan? Kalau kita sekolah itu kan ada yang namanya kerja kelompok. Nah, kalau menikah itu kita akan merasain yang namanya kerja kelompok seumur hidup. Kita harus hidup bareng tim bersama pasangan kita berdua, dan di sini kita diuji apakah kita kompak dalam menyelesaikan masalah bersama atau tidak. Itu penting banget untuk menjadikan komunikasi sehat di dalam rumah tangga. Iya, itu bener banget sih. Tapi kita akuin ya, itu nggak mudah. Nggak mudah. Kita akuin itu nggak mudah. Kita juga cukup sering kurang tepat gitu ya, kurang tepat ketika kita merespon, ketika kita mendengar, bahkan ketika kita berkomunikasi satu sama lain itu cukup tidak mudah.
Itu kenapa kita penting untuk mengetahui apa sih psikologi komunikasi itu. Lalu dari literasi yang aku dapatkan di sini, apa sih penyebab-penyebab masalah komunikasi? Yang pertama adalah kurangnya kejelasan. Nah, kurangnya kejelasan ini kita tuh contoh, kita selalu berharap, kita selalu menyangka bahwa pasangan kita tuh mengerti maksud kita. Iya, biasanya yang terjadi itu ke cewek-cewek ya. Biasanya cewek itu problemnya ada di pikirannya sendiri. Cewek itu selalu punya pikiran sendiri, menduga-duga hal yang belum tentu pasti fakta. Nah, sebagai cewek, kita jangan terlalu banyak menduga-duga. Lebih baik kita komunikasikan apa yang kita rasakan supaya valid fakta atau cuma dugaan-dugaan saja. Atau duga asumsi gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita perlu untuk kejelasan terlebih dahulu, kejelasan. Lalu jangan pernah menganggap bahwa pasangan kita tuh mengerti atau paham maksud kita 100%. Itu kenapa kita perlu untuk mengkomunikasikannya, menjelaskannya secara detail gitu. Nah, biasanya pasangan-pasangan itu suka yang namanya silent treatment. Iya, benar-benar silent treatment. Silent treatment itu lagi. Justru sangat membunuh komunikasi sehat ya guys. Jadi tolong hindari yang namanya silent treatment. Apapun yang kalian rasakan itu perlu banget dan wajib banget komunikasikan ke pasangan. Jadi masalah marah, senang, sedih itu wajar. Manusia pasti merasakan. Tapi jangan sampai berprasangka sendiri. Kita perlu ngomong apa yang kita rasakan. Itu pun ada caranya ya, nggak bisa sembarangan kita kalau mau marah langsung gitu boleh. Itu juga ada caranya. Misal cowok sama cewek itu psikologinya berbeda. Untuk cowok, kalau cowok marah sama cewek itu jangan membentak. Bisa dengan cara halus. Aku gak suka loh kamu kayak gini, marahnya seperti itu. Kalau cowok gimana? Kalau menurut cowok cara marahnya cewek yang baik tuh gimana? Jadi kan marah itu kan hal wajar ya, manusiawi. Semua orang boleh merasakan marah. Cuman mengungkapkan rasa marahnya itu harusnya bagaimana? Harusnya tuh yang pertama adalah enggak jangan. Menurutku marah yang baik ya, yang harus diterapkan oleh cewek adalah menghindari kata terserah. Gitu, menghindari kata terserah. Balik lagi ke poin penyebab pertamanya tadi. Jangan anggap pasangan kita itu sudah paham mengenai maksud kita, gitu ya. Itu termasuk silent treatment ya? Termasuk silent treatment gitu. Oke, penyebab yang kedua ini belum dijawab. Apa? Kalau nggak bilang terserah terus bilang apa? Ya dijelaskan secara detail gitu ya. Dikomunikasikan gitu. Nadanya harus tinggi apa rendah gimana? Cengkok. Ya kalau bisa cengkok ya. Pakai kol-kolah gitu, cengkok gitu. Ya pakai nada yang lembut gitu kan ya. Kita pakai nada yang lembut dengan suami kita atau dengan istri kita atau pasangan kita lah gitu. Dan yang paling terpenting itu tadi ya. Jangan menganggap pasangan kita itu paham maksud kita. Jadi intinya adalah dengan nada yang lembut. Cowok maupun cewek kalau marah memangnya bisa pakai nada lembut. Gimana itu? Itu harus dilatih. Kalau menurut aku gini, misalkan aku marah sama kamu, mungkin aku harus kontrol emosiku dulu. Habis itu aku komunikasikan kamu, aku marah banget loh tadi. Aku diem itu kan aku marah berarti perlu dipendem, netralisir terlebih dahulu gitu ya? Amarahnya. Kalau menurut aku gitu. Jadi netralisir diri sendiri kita, netralisir habis itu. Atau gini, menurutku cara tersimpelnya gini. Ketika aku marah, kamu jangan ikut marah. Jadi kamu harus merasakan, iya istriku lagi marah. Aku akan mendengarkan apa yang dia keluh kesahkan dan biarkan dia berekspresi dengan marahnya itu karena manusia wajar boy, bukan nabi boy, bisa marah juga. Jadi kamu mendengarkan. Nah, ketika kamu marah, aku diam, aku nggak boleh nih aku ikut emosi, aku juga harus diam, harus menahan egoku dan mendengarkan apa sih yang bikin kamu sejengkel ini. Dan aku mendengarkan. Setelah itu, setelah marah mereda, baru kita ngomong baik-baik ya. Gitu. Bener-bener ya tadi biar mengerti kejelasan secara jelas gitu sehingga kita tidak berasumsi satu sama lain, dan ketika berasumsi satu sama lain ya jadinya tadi kurang tepat, lalu berpikiran buruk dan lain-lain, dan seterusnya ya masalah nggak kelar-kelar gitu. Lalu penyebab yang kedua adalah
kita terlalu mementingkan ego diri kita sendiri. Tuh. Contoh ego gimana sih? Kita selalu ingin membuktikan diri kita itu benar. Kita nggak mau salah, kita itu benar, dan nggak mau ngakuin bahwa diri kita itu salah gitu. Atau pasangan kita ini udah ngakuin dirinya salah gitu, dan udah minta maaf, tetapi kita enggan memaafkannya, itu juga termasuk mementingkan ego sendiri gitu. Jadi ego-ego yang tinggi itu harusnya kita pangkas gitu. Oke, di penyebab yang ketiga yang cukup penting adalah itu pengaruhnya teknologi. Jadi teknologi ini juga sama, yaitu bagaikan pisau bermata dua gitu ya. Jadi jika teknologi itu bisa kita gunakan dengan baik, pasti itu akan memudahkan hubungan kita, mempererat hubungan. Tetapi ketika teknologi itu kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, itu makin memperkeruh dari komunikasi di relation kita atau di hubungan kita. Kita masuk ke dampaknya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke solusi. Jadi apa sih dampaknya ketika kita belum bisa menguasai mengenai psikologi komunikasi ini? Bahayanya ketika kita sudah merasakan, oh komunikasi kita tidak sehat, tapi kita membiarkan begitu saja, kita tidak berusaha untuk belajar, kita tidak berusaha untuk mempraktikkan apa yang kita belajar, itu sangat berbahaya. Yang pertama, hubungan jadi tidak harmonis. Ini terjadi karena terus-terusan setiap hari ada konflik komunikasi. Yang kedua adalah kita ngerasa udah nggak inline lagi, udah nggak relevan lagi gitu. Ini tahap yang kedua ya, kedua. Jadi kita tuh kayak ngerasa kesepian, terus kalau ngobrol sama pasangan itu, waduh udah nggak nyambung lagi, udah nggak sefrekuensi lagi dengan pasangan. Itu menurutku ini udah di level yang dimana kita ngomong sama pasangan itu udah nggak enak banget. Nah ini dampaknya ketika kita belum bisa memahami mengenai psikologi komunikasi. Jadi rasanya tuh males banget ketika mau ngomong sama istri atau suami gitu. Nanti ujung-ujungnya marah, nanti ujung-ujungnya ya udah aku diam aja. Nah ini cukup banget kalian pahami untuk kalian hindari. Dan kemudian akan menyebabkan satu sama lain merasa stres. Iya betul banget. Nah kita lanjut ke solusinya ini. Jadi kita di sini ada 3 solusi yang dimana kalian bisa menerapkannya dari ketiga solusi ini, dan menurut aku ini juga cukup penting nih untuk diaplikasikan solusi ini. Oke, kan? Sekarang kita masuk ke solusi, dan solusi ini cukup penting banget apalagi di poin pertama ini. Poin pertama di solusi adalah selalu gunakan I statement. Nah, I statement ini gimana? Contoh, ketika kita tidak menggunakan I statement, ketika kita masuk ke rumah dimana kita habis pulang kerja gitu kan, badan capek banget, pasti masuk rumah kita ngelihat rumah itu berantakan, meja berantakan, lalu kita lihat mungkin istri kita lagi rebahan. Nah setelah itu statement yang keluar adalah kamu selalu bikin rumah itu berantakan, selalu bikin rumah itu nggak bersih, kamu males nyapu, kamu males beresin dan lain-lain. Itu contoh tidak menggunakan I statement. Nah ini cukup untuk dihindari teman-teman. Diganti apa? Diganti dengan I statement. Contoh, kita masuk ke rumah. Ya. Jangan kata tadi yang keluar, tetapi bilang. Coba kamu bilang ke aku biar kelihatan rasanya. Gini, kita masuk ke rumah. Terus kamu bilang sama aku. Dok dulu ya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masuk rumah, kita lihat nih, rumah itu berantakan. Terus apa yang akan kamu lakukan? Katakan. Nah, daripada mengungkapkan kalimat seperti tadi, kita menggunakan I statement. I statement ini adalah, aku merasa kewalahan nih kalau aku. Lihat aku. Aku merasa kewalahan nih kalau aku bersihin sendiri, dan aku ngerasa kurang nyaman kalau rumahku ini berantakan banget. Aku capek, aku butuh bantuanmu untuk membersihkannya. Ternyata rasanya lebih enak guys, daripada langsung dibilang apa yang tadi pertama. Nah, kamu males, kamu nggak mau berantakin. Itu gak enak banget, itu gak enak banget. Nah, gini. Kenapa aku nyaranin pakai statement ini? Tujuan kita kan adalah rumahnya bersih ya. Kita masuk kan kotor nih, ya kan? Kita masuk keadaannya masih kotor. Nah, gimana caranya rumahnya bersih? Daripada menggunakan statement yang salah tadi, kita menggunakan statement yang barusan, yang dimana lebih menuju ke goal kita atau tujuan kita. Jadi tujuannya sama, pengen istrinya bersih-bersih dengan 2 kalimat berbeda yang berbeda ini, rasanya pun diterima istri pun rasanya
lebih lega memahami apa yang kamu pengen, Iya. dan nggak ada rasa sedih atau kecewa. Dan itu akan memunculkan energi positif juga Iya, gitu, iya, nggak ada iya, rasa iya. kecewa ya kan, nggak ada rasa kecewa, nggak ada marah-marah, tetapi rumah juga bersih. Contoh Iya. kalau kita menggunakan statement di awal udah marah-marah ya kan, energi negatif, capek, pulang kerja keringetan ya kan, bau matahari, rumahnya iya bersih, tapi kan itu kan semua dengan apa namanya, cekcok terlebih dahulu, marah-marah terlebih dahulu Mhm. gitu. Sama-sama rumah bersih, aku sangat recommended banget buat menggunakan I statement tadi gitu. Lalu yang kedua apa istilah? Oke, yang kedua adalah dengarkan dengan empati. Jadi ketika Hmm. pasangan bercerita apa keluh kesahnya hari ini, jangan cuma kita mendengarkan saja, mendengarkan sambil scroll, itu jangan. Hmm. Tatap matanya, dengarkan apa yang dia ceritakan, pahami, rasakan, kemudian berikan respon dengan baik. Ya itu cukup penting banget sih ya, menggunakan empati ketika berkomunikasi. Ya, kalau sebaliknya, kalau misalkan kita merespon dengan cara eh, kelihatannya mendengarkan, tapi kita mah sibuk yang lain atau ngelamun sendiri, itu Hmm. pasti perasaan pasangan pun nggak akan enak. Dia akan ngerasa sendirian, nggak ada pendengar. Ya benar. Lalu solusi yang ketiga yang terakhir di sini adalah kita perlu melakukan blocking time untuk komunikasi dengan pasangan kita. Jadi apa sih blocking time ini? Blocking time ini adalah kita meluangkan, benar-benar meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan kita gitu. Jangan Mhm. ada gadget, jangan ada sambilan kerjaan, jangan ada scrolling dan lain-lain. Cukup Taruh HP. taruh HP dan kita Oke. mulai komunikasi gitu. Entah itu apapun yang diomongkan gitu. Mungkin kita tanya hari ini gimana, pekerjaan gimana gitu, ya, udah makan belum gitu. Apapun itu tanpa gangguan atau distraksi dengan gadget, dengan hal-hal lainnya. Nah, kita perlu untuk meluangkan waktu mungkin sebelum tidur, pillow talk ya, sejam, 2 jam gitu. Dan yang paling penting banget nih, kalau misal kita mau deep talk sama pasangan kita, penting banget jangan bawa emosi. Kalau kita masih emosi, lebih baik kita meredam dulu emosi kita, baru kita ngomong sama pasangan. Karena percuma apa yang kita diskusikan kalau pakai emosi itu ujung-ujungnya akan ada cekcok dan perdebatan. Ya, benar sih. Nah, itu mungkin solusi yang bisa kita terapkan bersama ya, nggak Iya. cuman kalian, tetapi kita juga ikut menerapkan di sini. Mari kita belajar pandai mengenai psikologi komunikasi ini. Mungkin nggak sepadas dengan pasangan, tetapi kita bisa menerapkan psikologi komunikasi ini untuk eksternal atau untuk orang lain juga. Nah, pada inti pembahasan kita ini apa sih istilah? Jadi komunikasi itu bukan masalah siapa yang paling benar, tapi masalah saling memahami pasangan agar semua masalah juga dapat diselesaikan dengan damai, tenang, dan terselesaikan secara efektif. Ya, betul. Dan ingat lagi komunikasi, kata komunikasi itu seperti pisau bermata dua. Jika kita menggunakannya dengan baik, itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik gitu. Tetapi ketika kita menggunakan komunikasi ini dengan cara yang salah, kita juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Selain Gitu. itu, hubungan yang sehat itu bukan berarti kita bisa terhindar dari segala macam konflik. Tapi hubungan yang sehat itu adalah menjadikan konflik sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama, berkembang bersama. Iya. Dan dengan adanya konflik itu juga membuat kita lebih dewasa ya kan, membuat kita lebih gini, tanpa adanya konflik kita pasti nggak ngerasa senang, tanpa adanya lapar pasti kita nggak bakal ngerasain kenyang, tanpa adanya sedih pasti kita nggak bakal ngerasain bahagia. Mungkin itu dari kami, thank you banget udah ngeluangin waktu kalian untuk kita belajar bareng gimana caranya kita menguasai psikologi komunikasi, termasuk pembahasan ini adalah pembahasan adulting gitu ya. Kita gimana cara menjadi untuk dewasa gitu. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak di like dan juga kita bisa diskusi bareng di kolom komentar dan share ke teman kalian atau mungkin teman kalian butuh dengan insight ini. Aku Ardan dan juga Islah. kita pamit. Bye bye.